Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu pada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, sanak saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, sanak saudara, rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan putra-putriku semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya pernah bertanya kepada umat dan anak-anak demikian. Coba Bapak Ibu juga ikut menjawab. Siapa yang mau jadi orang kaya? Mau? Tidak mau? Kalau anak-anak menjawab, ya mau. Siapa yang ingin bahagia? Nah, ini semua. Siapa yang ingin masuk ke surga? Nah, ini hebat sekali. Semua mengatakan ya, saya juga ingin. Namun Bapak Ibu, keinginan itu ternyata tidak sama dengan kehendak. Baru sebatas angan-angan atau tidak identik dengan orang melamun. Jadi selama belum ada pelaksanaan, lalu saya lanjutkan pertanyaannya.
Siapa yang hafal 10 perintah Allah? Nah, belum semua. Lalu saya lanjutkan. Siapa yang tahu pokok ajaran Yesus? Nah, hanya beberapa orang. Kalau tadi ingin masuk surga, semuanya. Nah, sedikit sekali yang bisa menjawab. Kalau begitu saya katakan pada anak-anak itu, kalau begitu kalian tidak bisa masuk kerajaan surga. Tadi apa kata Yesus? Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang lain, dan hormatilah bapak ibu. Nah, namun meskipun perintah ini telah dihafal dan dilaksanakan, namun bagi Yesus ini belum cukup. Apalagi kalau orang tidak tahu sama sekali apa perintah Allah dan apa ajaran pokok Yesus. Banyak orang yang mengira seperti orang kaya tadi bahwa hidup beragama itu yang pokok mengejar kesalehan, yaitu melaksanakan ibadah-ibadah, doa-doa rutin, doa rosario, menjalankan novena, ziarah ke Bikira Maria, dan melaksanakan berbagai aturan. Inilah menurut pandangan mereka pokok kesempurnaan orang Katolik, yaitu kalau orang mengikuti Yesus. Padahal menurut Yesus, norma dari kehidupan agama itu bukan hanya melakukan perintah atau aturan, tetapi juga hidup sosial, mau beramal. Bahkan itu ditekankan memperhatikan orang papa atau miskin yang tersingkir. Maka ajaran ini sangat bertentangan dengan situasi masyarakat kita. Coba kita bayangkan, kalau ada tawanan ziarah tur ke luar negeri, ke Roma, ke Lourdes, Fatima, Tanah Suci, atau ziarah di tanah air kita ini yang cukup jauh, ke Poksarang misalnya, banyak pesertanya. Karena orang mengira bahwa inilah cara istimewa untuk memperoleh kesempurnaan. Juga orang Katolik di tanah air kita, kalau ada musim haji, ada berapa ribu orang yang ingin menunaikan ibadah mereka di tanah suci, minimal 100.000 atau 200.000. Tuhan Yesus di sini mau mengalihkan pandangan hidup beragama yang berpusat pada kesalehan menjadi hidup sosial. Kerap kali Yesus mencela kehidupan agama yang hanya formalitas saja, yang hanya ritual, basa-basi saja. Sebab Yesus menghendaki adanya suatu penghayatan. Norma agama bukan ibadat atau berbakti kepada Tuhan saja, sehingga orang merasa damai dan mendapatkan shalom saja, tetapi mencintai sesama, bahkan dengan pengorbanan. Yesus menghendaki agar pengikutnya rukun bersaudara dengan orang lain. Maka praktis yang diperlukan di sini adalah semangat berkorban dan mau berbagi miliknya, atau paling sedikit mau terlibat dengan kehidupan bersama. Maka apa perintahnya tadi? Jualah segala milikmu, bagikanlah kepada orang-orang miskin, lalu ikutlah aku, kalau kamu ingin jadi sempurna. Ternyata banyak orang yang mendengar kata-kata itu seperti merasa diskakster oleh Yesus, takut, lalu pergi. Mungkin dalam hati mereka itu berkata, enak saja, harta aku cari dengan korupsi, kok disuruh ngasih-ngasihkan orang miskin. Gak usah ya. Ini reaksinya. Ini sebenarnya gambaran orang yang kaya, yang nampak saleh, tahu banyak tentang ajaran agama. Ia berbicara mengenai surga dan bergaya hidup seperti ingin masuk surga, tapi ia lupa bahwa masih menginjak bumi dan masih jadi manusia yang harus berdampingan dengan banyak orang. Dengan kata-kata itu, Yesus bermaksud supaya orang mau berbagi kasih kepada orang lain. Karena syarat mutlak untuk masuk kerajaan surga adalah persaudaraan sejati. Kita bayangannya, aku sendiri masuk ke kerajaan surga.
Tapi Yesus tidak membangun kerajaan surga. Berarti saya bersama dengan orang lain. Maka syaratnya untuk terjadi kerajaan surga adalah persaudaraan sejati, kerukunan yang didasarkan cinta kasih. Maka sabda Yesus ini kemudian dijabarkan dari gerakan Hari Pangan Sedunia yang dimulai 25 tahun yang lalu di Ganjuran, yaitu pada tanggal 16 Oktober. Hari Pangan Sedunia adalah gerakan kemanusiaan, gerakan kesejahteraan, kepedulian, dan solidaritas di bidang pangan. Maka tema yang ditunjuk oleh Keuskupan menjadikan bumi